Oke, assalamualaikum. Kita masuk di estimasi selang terakhir yang akan kita pelajarin, yaitu tentang estimasi selang varian ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang satu varian populasi dulu. Nah, jadi kalau satu varian populasi ini dia pendekatannya mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas n-1 ya. Nah, jadi chi-square itu sama kayak distribusi T, dia butuh derajat bebas. Jadi derajat bebasnya, degree of freedom-nya sama kayak yang tadi n-1. Nah, gimana dengan statistik ujinya? Jadi dia menggunakan pendekatan chi-square dengan persamaan n-1 kali s kuadrat, ini milik sampel, ini milik populasi gitu ya. Sehingga ketika kita mau membuatkan selangnya, sebentar, masih lihat kurvanya dulu. Di kurvanya itu bentuknya tidak seperti normal dan student state, tidak simetris, tapi agak menceng kanan alias ekornya panjang di kanan gini ya. Nah, di sini kita punya chi-square alpha, ini kalau misalnya satu sebelahnya sebelah kanan gitu ya. Kemudian sebentar, kalau kiri ya berarti tinggal sebaliknya. Kalau tadi di sini alfa, berarti nanti kalau misalnya bagi 2, berarti kanannya alfa per 2, kirinya 1 min alfa per 2. Jadi dia pakai lawannya langsung 1 min sama 1 min gitu ya. Nah, berarti nyarinya sama kayak tadi pakai manipulasi sederhana. Kan tadi kita punya ini chi-square, hitungnya ya, chi-square-nya itu adalah n-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, kalau populasi, kalau mau estimasi selang, itu kan tengahnya yang kita estimasi adalah milik populasi, sehingga ini harus dibuat sendiri gitu kan ya. Berarti kan tinggal gimana? Kedua ruas dikalikan dengan, ya ini jadinya apa? Kan peluang chi-square kiri gitu aja ya. Kiri kurang dari chi-square kurang dari chi-square kanan sama dengan 1 min alfa. Sebentar, azan. Oke. Terus tadi kan ini peluang chi-square kiri kurang dari chi-square-nya kan n-1 s kuadrat per sigma kuadrat chi-square kanan sama dengan 1 min alfa. Sehingga ketika kesini aja ya, maka kedua ruas sama-sama dikalikan ini, dibagi ini kan ya, sehingga jadinya peluang chi-square kiri dibagi ini bacanya chi-square. Jadi chi-square ada kalau di tabel tuh dia cantik khusus. Dibagi n-1 s kuadrat kurang dari 1 per sigma kuadrat kurang dari chi-square kanan dibagi n-1 s kuadrat sama dengan 1 min alfa. Sehingga kalau dikali dengan 1/, sehingga dia akan menjadi berarti kan ketika kita mau cari ini dibalik jadi sigma kuadrat, maka ini tukar posisi ya, sehingga jadilah peluang n-1 s kuadrat per yang kanan chi-square kanan kurang dari sigma kuadrat kurang dari n-1 s kuadrat per chi-square kiri. Makanya ini di sini bertukar dia. Di sini alfa per 2 tukeran, di sini 1 min alfa per 2. Tuh, ya. Sebenarnya yang penting ingat yang awalnya ini aja, nanti sisanya penurunannya gampang. Kemudian proses ngitungnya sebenarnya gampang, sama aja kan, kita cuman butuh kalau misalnya data mentah gini, kita kan butuh n-1 s kuadrat tadi ya, berarti kita butuh s kuadrat. S kuadrat itu kan persamaannya adalah apa? Xi min x bar kuadrat per n-1 ya, jadi tetap harus cari x kuadrat, x bar dulu baru n-1. Ini pakai yang n-1 karena ini yang unbiased. Nanti kalian akan belajar di mata kuliah selanjutnya
Jadi kita nggak pakai, kan ada kalau kalian nemu di buku ada rumus yang XI min X bar kuadrat per N. Nah, ada juga yang kayak gini, cuman kita pakainya yang N-1. Karena ini bias ini estimator bias. Nanti di semester atas baru dibuktikan ini bias. Ada pembiasannya, kita maunya yang tidak bias. Ya, kalau kalian lihat di awal kita kan udah belajar estimator yang baik, unbiased, efisien dan unbiased, efisien dan memiliki variansi minimum gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat yang bagus itu kan yang unbiased. Nah, ini yang unbiased-nya itu adalah yang bawahnya N-1. Kalau sampai nemu di buku ya. Kemudian dari data ini dicarilah X bar sama X kuadrat, dapatlah hasil seperti ini, bisa di pause kemudian dicoba dulu, dicocokkan, kemudian tinggal dimasukin deh. Nah, nyari tabelnya, tabel chi-square, berarti kan yang kiri yang alfa per 2, yang kanan yang 1 min alfa per 2. Jadi 0,025, 0,975. Pakai derajat bebas. Nah, ini contohnya, jadi tabel ini menunjukkan, lihat ininya, kurvanya. Di sini ada 0,975, maka nilainya kalau derajat bebasnya ini derajat bebas, nilainya 9 ini, kemudian 0,025, 19,023. Ya. Oke. Ya, ini kan luasannya kalau di sini nggak gini ya tabelnya, harusnya gimana? Nah, kalau normal tadi nggak ada garis di sini kan, karena nolnya di sini kalau chi-square. Kalau normal kan nolnya di tengah ya. Nah, kalau di sini dia misalnya chi-square ini kan 0,025 luasannya, maka nilai yang ada di sini adalah 19,023. Tapi kalau di sini ternyata 0,975, misalnya luasnya sebanyak ini, maka di sini adalah 2,7. Itu ya, lihat kurva yang ini hasilnya kanan. Sehingga dapatlah hasil ini. Jadi peluang bahwa variansinya ada di antara 0, ini dan ini adalah 95%. Oke, ngitungnya sementara menurut saya cuma butuh detail dan ketelitian aja, sisanya pahamin aja kalau kasus kayak gini mintanya apa. Misal tadi di sini pertanyaannya kan buat selang kepercayaan untuk variannya, ya udah tinggal varian. Datanya ada 1, ya udah 1. Berarti pakai 1 populasi untuk varian gitu. Kemudian yang terakhir kalau rasio 2 varian. Nah, rasio 2 varian ini kan kalau tadi populasi dan proporsi dan rata-rata pakainya selisih. Kalau varian pakainya rasio, jadi tinggal dirasioin 2 varian. Jadi varian 1 rasio dibagi varian 2 gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau mau dikali naik ke atas sehingga S1 kali sigma 2, S2 kali sigma 1 kuadrat gitu. Nah, kalau F dia punya derajat bebas populasi 1 sama derajat bebas populasi 2. Jadi kalau di F dia butuh 2 derajat bebas. Ya. Nah, kemudian estimasi selang kepercayaannya sama kayak yang chi-square. Jadi ada yang kiri, ada yang kanan. Derajat bebasnya sama. Kemudian di sini F-nya tinggal dimasukkan. Jangan lupa yang disisakan adalah parameter punya kan ya, sehingga pakai manipulasi sederhana kayak tadi dikali sehingga dapatlah S1 per S2 dibagi 1 per F kanan, kebalik kan ya, ini tadi F kanan dikali kalau di sini kurang dari F kiri gitu ya, pakai manipulasi sederhana ya. Nah, di sini ada spesialnya, jadi F kiri itu adalah sama dengan 1 per F kanan asal derajat bebas dibalik. Misal kita punya N1 adalah 6, N2 adalah 7, maka DB1-nya kan adalah 6 kurangi 1, 5, DB2-nya 7 kurangi 1, 6. Sehingga kita misalnya mau cari misal alfa kita adalah 5%, berarti 1 min alfa adalah 95% atau 0,975, 0,05 gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabel, nah ini tabel. Jadi tabel itu dia misalnya cuma punya tabel 5%, kita nggak punya tabel 95%. Sehingga nyarinya adalah
pas kita mau cari F 95% dengan derajat bebas satunya adalah 5, derajat bebas 2-nya 6, itu sama dengan 1 per F 5%, tapi cari yang dB-nya dibalik 6,5. Oke, begitu juga sebaliknya. Oke. Ini kurva F, jadi dia menceng kanan. Di sini ada 0, kemudian ini adalah derajat bebas, jadi ini ada V1, V2, jadi jangan sampai kebalik, ini milik V1, ini milik V2. Kayak misalnya tadi kita mencari 6 sama 5, angkanya kan yang ini. Beda dengan kalau 5 sama 6, angkanya yang ini gitu ya, hati-hati. Ini kalau yang 5%, ini kalau yang 1%, kemudian ini yang kalau 0,1%, gitu. Nah, contoh sama aja sebenarnya pengerjaan contohnya. Di sini ada dua cara pengukuran, cara 1 7 kali, ada rata-rata dan varian sampel. Jadi ada X bar 1, ini N1, ini S1 kuadrat, kemudian cara 2 6 kali, ini N2, rata-ratanya X bar 2, varian sampel berarti S2 kuadrat, diminta buat interval persen untuk rasio dua varian. Ya udah, berarti kita mau cari ini data yang tadi diketahui, rasionya berarti kan tadi ya kita dapat kalau 64 ini dapat di tabel, berarti kalau yang kebalikannya 1 min 0,025 alias F 0,975 derajat bebas 64 itu adalah 1 dibagi F-nya 0,025 dan derajat bebasnya dibalik, jadinya 4,6. Ini apa nih? Ikutan nih, sorry. Ya. Oke, terus isinya tinggal sama kayak tadi. Ya, nah di sini ada beberapa latihan, silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan langsung di grup aja ya. Semangat, assalamualaikum.